Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Pada pertemuan pagi hari ini kita masih di bab yang ketiga, yaitu relasi dan fungsi. Untuk submateri yang kita pelajari pagi hari ini adalah menentukan nilai suatu fungsi. Seperti biasa ya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu nih. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita masuk pada slide berikutnya ya. Di slide yang kedua ini kita akan belajar yaitu menentukan nilai fungsi jika variabelnya berubah. Pada ini akan kasih contohnya nih. Kita lihat contohnya di sini. Suatu fungsi didefinisikan sebagai fx sama dengan 2x plus 1. Tentukan bentuk fungsi dari yang pertama a f dalam kurung x plus 1. Yang b f dalam kurung 2x. Yang c f 2x dikurang dengan f x plus 1. Kita masuk tahap penyelesaian. Apa sih maksud dari soal yang pertama ini atau contoh yang pertama? Kalau kita lihat di soalnya itu diketahui bentuk fungsi dari fx itu ya, yaitu 2x plus 1. Nah, di contoh yang pertama ini kita disuruh menentukan kira-kira bentuk fungsinya itu seperti apa ya kalau x-nya itu diganti ya. Kalau tadinya kan itu fungsinya fx gitu. Nah, sekarang kita disuruh mencari bentuk fungsi dari f dalam kurungnya itu nggak cuma x tapi x plus 1 itu yang a, terus 2x, terus yang selanjutnya f 2x dikurang dengan f x plus 1. Itu maksud dari contoh yang pertama ini. Oke, kita masuk tahap penyelesaiannya seperti apa sih? Kita lihat di sini. Kita cari yang a dulu ya. Kita tulis dulu bentuk fungsi awalnya yaitu fx sama dengan 2x plus 1. Sekarang kita ganti fx-nya itu dengan f atau fungsi x plus 1 ya. Itu kita dapatkan di sini sama dengan 2. Nah, x-nya kita ganti nih. Kalau tadinya cuma 2 dikali x, sekarang kita ganti menjadi 2 dikali dengan dalam kurung x plus 1 ditambah dengan 1. Maka kita dapatkan di sini sama dengan 2 kali x, hasilnya adalah 2x, terus 2 dikali dengan 1, hasilnya adalah plus 2. Terus plus 1-nya kita ikut di sini. Nah, kita tinggal hitung yang belakang. 2 ditambah 1, hasilnya adalah 3. Nah, kita udah dapatkan ya. Jadi bentuk fungsi f yaitu x plus 1 adalah 2x plus 3. Selanjutnya kita cari yang b dengan cara yang sama ya. Kita tulis dulu rumus fungsi awalnya yaitu fx sama dengan 2x plus 1. Sekarang kita ganti fx-nya atau fungsi x-nya menjadi fungsi 2x atau f2x sama dengan 2. X-nya kita ganti nih dikali dengan 2x ditambah dengan 1. Kita dapatkan di sini sama dengan 2 dikali 2x hasilnya adalah 4x plus 1-nya mengikuti. Gampang ya? Oke. Sekarang kita tinggal lihat yang c. Yang c itu di sini yaitu f2x dikurang dengan fx plus 1. Maka kita dapatkan sama dengan fx-nya kita tulis, f2x-nya ya, f2x-nya kita tulis yaitu 4x plus 1
dikurang dengan fx plus 1 nya yaitu 2x plus 3. Selanjutnya kita keluarkan dari kurungnya nih. Yang pertama 4x plus 1. Dia tetap ya, karena tidak ada pengalinya di sini, dia tetap 4x plus 1. Lalu yang belakang, yang 2x plus 3 itu dia ada tanda kurangnya nih, hati-hati nih. Tidak langsung dikeluarkan sama kayak yang depan ya, tapi kalian harus keluarkan satu persatu dengan cara dikalikan dengan min-nya. Jadi kita lihat di sini caranya. Min nih ya dikalikan dengan 2x. Ini kan artinya dia min 1 ya. Maka min ini dikalikan dengan 2x menjadi min 2x. Terus min ini juga dikalikan dengan plus 3, dia menjadi min 3. Oke, kita dapatkan. Lalu tahap selanjutnya kita dapatkan di sini, kita kumpulkan atau kita kelompokkan yang ada variabel dengan variabel, tanpa variabel dengan tanpa variabel. Setelah itu kita operasikan. Yaitu kita kelompokkan dulu nih 4x dengan min 2x. Kita tulis di sini. Jadi 4x dikurang 2x. Terus plus 1 dikurang 3 di sini. Plus 1 dikurang 3. Setelah itu kita operasikan ya, sama dengan 4x dikurang 2x. Hasilnya berapa? Yaitu hasilnya adalah 2x di sini. Terus 1 dikurang dengan 3. Hasilnya adalah min 2. Nah, kita udah dapatkan ya. Yaitu bentuk fungsi dari f2x min fx plus 1 adalah 2x dikurang 2. Oke, gampang ya. Oke, pada ini kasih satu contoh soal lagi nih biar lebih memahami. Kita masuk slide berikutnya. Menentukan nilai fungsi jika variabelnya berubah. Kita masih bahas yang ini. Kita masuk contoh yang kedua. Kita lihat di sini. Fungsi h ditentukan oleh h yang memetakan x terhadap 2x plus 10 dengan x adalah bilangan real. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan hx atau fungsi hx sama dengan fungsi dari h yaitu 3x plus 1. Jadi kalau yang pertama itu kita disuruh mencari bentuk fungsi yang lain ya. Kalau yang ini kita disuruh mencari nilai x-nya dengan catatan hx itu atau fungsi hx itu sama dengan fungsi h3x plus 1. Oke, kita masuk tahap penyelesaian di sini. Kita tulis dulu syarat dari soalnya atau yang ditanyakan, yaitu hx sama dengan h dalam kurung 3x plus 1. Kita ketahui di sini hx-nya itu adalah 2x plus 10 ya. Maka hx ini kita ganti dengan 2x plus 10. Sama dengan, nah bagaimana dengan yang ini? Caranya sama ya, kayak contoh yang pertama tadi. Kalau hx itu adalah 2x plus 10, kalau h dalam kurung 3x plus 1, maka di sini 2 dikalikan bukan dengan x tapi dengan kurung buka ya 3x plus 1. Itu ya, sama nih, hampir sama kayak contoh yang pertama. Terus di sini ditambah dengan 10. Maka kita dapatkan di sini sama dengan ini yang 2x plus 10 dia tetap ya. Kita turunkan di sini 2x plus 10. Terus yang ini kita hitung, yaitu 2 dikali 3x hasilnya adalah 6x. 2 dikali 1 adalah hasilnya plus 2. Terus 10 nya ikut di sini. Nah, kita bisa hitung 2 ditambah 10 hasilnya adalah 12. Nah, kita masuk tahap selanjutnya. Tahap ini kalau kalian ketemu dengan bentuk seperti ini, kalian lihat ya, yang ada variabelnya atau koefisien dari variabel x, lihat yang paling besar. Kalau di sini 2x dengan 6x itu yang paling besar 6x ya. Maka yang kalian geser adalah 2x-nya atau yang dipindah ruaskan adalah 2x. Kenapa? Kita untuk menghindari bentuk variabel yang negatif gitu aja. Untuk mempermudah perhitungan. Maka pada ini tulis di sini 6x. Nah, 2x-nya yang pada ini pindah ya. Taruh di sini, tadinya positif menjadi negatif 2x. Terus 10-nya tetap di sini. Kalau 12-nya nggak apa-apa nih yang tambah variabel. Kita pindahkan ke sini jadi min 12. Maka kita hitung 6x dikurang 2x hasilnya adalah 4x. Terus 10 dikurang 12 hasilnya adalah min 2. Maka kita dapatkan di sini untuk x sama dengan min 2, kita pindahkan di sini dibagi dengan 4. Atau kita sederhanakan yaitu menjadi min setengah.
Oke ya, itu kita dapatkan nilai X-nya. Jadi kita bisa tarik sebuah kesimpulan, yaitu jadi nilai X yang memenuhi persamaan HX sama dengan H3X plus 1 adalah negatif setengah. Oke ya. Oke, gampang. Sekarang kita masuk materi yang kedua nih, yaitu menentukan nilai fungsi jika nilainya diketahui. Kalau tadi menentukan nilai fungsi jika variabelnya berubah. Sekarang menentukan nilai fungsi jika nilainya diketahui. Seperti apa sih kira-kira bentuk soalnya? Kita lihat di sini contoh 1 ya. Ini kita lihat instruksi soalnya. Diketahui fungsi fx sama dengan 5x min n untuk x bilangan real. Jika f1 sama dengan 8, tentukan rumus fungsi fx dan f2-nya. Kita masuk tahap penyelesaian. Jadi di soal kita lihat kan di sini ada fungsi fx sama dengan 5x dikurang n ya. Jadi ada n nih. Nah, kita disuruh mencari rumus fungsi fx-nya. Artinya kita disuruh mencari nilai n-nya itu berapa sih yang memenuhi ya. Di mana diketahui di soal juga f1-nya itu sama dengan 8. Maka kita masuk tahap penyelesaian di sini, kita tulis dulu rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan 5x dikurang n. Nah, diketahui di soal bahwa f1 itu sama dengan 8. Artinya kalau kita masukkan ke rumus fungsinya di sini, yaitu fx sama dengan 5x min n, yaitu fx-nya kita ganti dengan 1 sama dengan 5 dikali dengan 1 dikurang dengan n. Di mana f1-nya kita ketahui dari soal yaitu nilainya 8 sama dengan 5 kali 1 hasilnya adalah 5 dikurang dengan n. Maka kita dapatkan min n sama dengan 8, ini pindah ke sini jadi dikurang 5. Maka min n sama dengan berapa? 3. Yang diminta itu adalah n ya, bukan min n. Maka caranya agar n ini berubah menjadi n-nya positif, kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Ini juga dikalikan dengan negatif 1. Maka min n dikali min 1 hasilnya adalah n. Terus min 1 dikali 3 hasilnya adalah min 3. Jadi n-nya kita udah dapat min 3. Maka kita bisa menentukan rumus fungsinya. Jadi rumus fungsi f adalah fx sama dengan 5x dikurang n. Nah, n-nya kita ganti di sini dengan min 3. Nah, ini ada min ketemu min, maka min 3-nya di sini berubah menjadi plus 3. Jadi rumus fungsinya adalah fx sama dengan 5x plus 3. Karena kita udah dapat rumus fungsinya, maka kita bisa cari nilai f2-nya. Pada ini kerjakan di sini, tulis dulu ya rumus fungsinya, kita udah dapat, yaitu fx sama dengan 5x plus 3. Fx-nya kita ganti dengan f2 sama dengan 5 dikali dengan 2 ditambah dengan 3. Kita dapatkan di sini sama dengan 5 kali 2 hasilnya berapa nih? Adalah 10 terus ditambah 3. 10 tambah 3 berapa hasilnya? Yaitu 13. Jadi nilai F2 adalah 13. Itu ya. Oke, pada dikasih contoh lagi nih. Biar lebih memahami nih. Kita masuk slide berikutnya ya. Ini juga masih sama, menentukan nilai fungsi jika nilainya diketahui. Kita lihat di sini contoh, ini harusnya contoh 2 ya. Ini masih contoh 1 nih. Kita lihat bentuk soalnya, yaitu suatu fungsi dirumuskan dengan fx sama dengan ax plus b apabila f min 2 sama dengan 14 dan f3 sama dengan min 2, f3 sama dengan min 1. Tentukan nilai A dan B-nya. Nah, sekarang kita disuruh mencari nilai A dan B-nya ya. Kalau tadi kan yang contoh pertama itu kita disuruh menentukan nilai N-nya. Nah, sekarang kita disuruh mencari nilai A dan B-nya. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Tahap penyelesaiannya, kita akan menggunakan teknik eliminasi dan substitusi ya. Ini udah kalian pelajari nih untuk persamaan linear ya, dua variabel. Nah, pada ini nggak akan bahas itu, tapi kita akan menggunakan teknik itu ya, karena kalian udah dapat. Kita masuk di sini, dari titik yang sudah diketahui kita akan membuat dua persamaan. Kita masukkan yang pertama, tulis dulu rumus fungsinya itu fx sama dengan ax plus b.
Diketahui di soal nilai F-2 itu adalah 14. Maka kita tulis di sini F-2 kita masukkan ke rumus fungsinya, yaitu A dikali X-nya ganti dengan min 2 ditambah dengan B. Maka kita dapatkan di sini A dikali min 2 hasilnya adalah, oh ya, di sini ada plus B sama dengan 14 ya. Jadi diketahui dari soal itu F min 2 itu A dikali min 2 ditambah B hasilnya adalah 14. Terus kita bisa hitung di sini A dikali min 2 hasilnya adalah min 2A ditambah dengan B sama dengan 14. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan pertama. Selanjutnya kita cari persamaan kedua dengan cara memasukkan F3 ke dalam bentuk fungsi kuadratnya, yaitu kita ganti di sini A dikali dengan 3 ditambah dengan B sama dengan negatif 1. Nah, ini dari soal yang udah ada. Maka kita tinggal kalikan A dikali dengan 3 hasilnya adalah 3A ditambah dengan B sama dengan negatif 1. Nah, ini sebagai persamaan kedua. Nah, tahap selanjutnya kita bisa mencari nilai A dan B-nya dengan cara eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita tulis persamaan satunya, yaitu min 2A ditambah B sama dengan 14, terus 3A ditambah B sama dengan negatif 1. Ini kita eliminasi di sini. Pada ini yang mau eliminasi adalah yang B-nya, maka B ini kita hilangkan dengan cara dikurang ya. Maka kita dapatkan min 2A dikurang 3A hasilnya adalah min 5A. B-nya hilang nih. Terus 14 dikurang dengan min 1, artinya kan 14 ditambah 1 ya, hasilnya sama dengan 15. Maka kita dapatkan A di sini sama dengan 15 dibagi dengan min 5. Kita dapatkan A-nya berapa? 15 bagi min 5, hasilnya adalah min 3. Kita udah dapatkan A-nya sama dengan 3. Sekarang kita tinggal cari B-nya ya, dengan cara substitusikan A sama dengan min 3 ke persamaan 1. Boleh nggak Pak ke persamaan 2? Boleh ya. Tapi pada ini ke persamaan 1 aja nih, kita cari yang paling sederhana aja. Maka kita dapatkan di sini, kita tulis dulu persamaan satunya, yaitu min 2A ditambah B sama dengan 14. Terus min 2 dikali A-nya kita ganti dengan min 3 ditambah dengan B sama dengan 14 di sini. Maka kita dapatkan di sini min 2 dikali min 3. Ini ya, hasilnya adalah 6. Kita dapatkan B-nya sama dengan 14. 6-nya pindah ke sini jadi kurang 6. Tadinya positif pindah ke sini jadi negatif ya. Maka kita dapatkan B sama dengan 14 dikurang 6. Hasilnya adalah 8. Nah, udah dapatkan nilai A dan B-nya, maka kita bisa tarik sebuah kesimpulan. Jadi nilai A-nya adalah min 3 dan B adalah 8. Oke ya. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Pak Din ucapkan banyak terima kasih yang hari ini sudah mau belajar. Yang kedua, tetap semangat belajar. Dan yang terakhir Pak Din ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.